Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan minggu keempat, yaitu tentang pemusatan data. Dan ini akan masuk ke statistik deskriptif ya. Oke, kita ketahui bahwa statistik deskriptif ini dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan juga cara penyajian datanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan statistik deskriptif? Yaitu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat suatu kesimpulan atau mengeneralisasi suatu populasi. Di sini jadi tidak ada hipotesis gitu ya untuk diambil kesimpulannya. Jadi hanya menggambarkan saja bagaimana populasi atau sampel dari populasi tersebut. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada statistik analisis data, ini ada dibagi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke, untuk sekarang kita akan berfokus pada statistik deskriptif, yaitu ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan penyajian datanya. Bagaimana kita cek kira? Nah, untuk ukuran pemusatan data, kita mulai dengan rata-rata hitung. Nah, rata-rata hitung itu ada dua, yaitu ada data tunggal dan ada data berkelompok. Kalau untuk data tunggal ini gampang saja ya, dari SD mungkin ya kita sudah belajar ini. Nah, untuk rata-rata ini X bar ya lambangnya. Nah, itu kita jumlahkan setiap datanya, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya. Nah, contohnya ini ya, didapatkan 147 mg per desiliter. Ingat, satuan sangat penting. Nah, nanti kalau ujian harus lengkap dengan satuannya ya. Kalau nggak ada satuannya, bisa-bisa ibu salahin deh. Ya, nggak dapat nilai. Makanya jangan lupa satuannya untuk tetap ditulis, dicatat ya. Oke, kemudian untuk rata-rata hitung dan data per kelompok, ini kita caranya setiap kelasnya kita cari nilai tengahnya, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Nah, di sini ada kelompok, data berkelompok tuh jadi dia ada range gitu ya. 100 sampai 102,99, 103 sampai 105,99 gitu ya, 0,99. Nah, di sini kita ambil titik tengah. Titik tengahnya yaitu adalah tadi batas bawah dari kelas ini adalah 100 dan batas atasnya adalah 102. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 itu menjadi nilai titik tengah. Nah, di situ ada 5 orang yang kadar glukosanya antara 100 dengan 102,99. Maka kita kalikan tuh 101 dikali 5 menjadi 505 dan itu kita lakukan semuanya sampai kita dapat totalnya yaitu 10.787 dibagi dengan frekuensinya yaitu 100 orang tadi. Maka per orangnya jadi ada rata-rata kadar glukosanya yaitu 107,87. Sekarang yang median, nilai tengah. Ya, oke, untuk nilai tengah ini kita lihat untuk median ini disingkat juga menjadi min ya lambangnya. Nah, di sini sama ada data tunggal dan ada data berkelompok ya. Untuk median data tunggal ini gampang banget. Cuman N ya, N ini banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Maka itu adalah urutan data yang menjadi nilai mediannya. Oke, contohnya seperti ini. Terdapat 11 pengamatan tinggi badan dalam sentimeter mahasiswa staba sebanyak 11 orang ya, berarti dengan nilai dalam skala rasio sebagai berikut. 155, 156, kemudian 11 orang sampai yang paling tinggi adalah 160. Berarti yang pertama kita lakukan adalah kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, nah kemudian setelah diurutkan kita hitung letak mediannya. Letak median ini sesuai rumusnya N plus 1 dibagi 2. Berarti 11 dibagi 1 ditambah 1 dibagi 2. Maka 12 dibagi 2, maka urutan datanya adalah yang ke-6. Yaitu 158 cm. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini belum yang diurutkan. Nah, kita harus mengurutkan. Ya, maka kita hitung dari yang sudah diurutkan. Jangan sampai salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 156 cm, guys. Oke, kita urutkan 149 sampai 170 yang terbesar. Kemudian kita hitung urutan datanya, yaitu ternyata urutan data yang ke-6, maka didapatkan hasilnya 156 cm. Ya. Nah, kalau untuk yang genap, sekarang kalau yang terdapat, itu yang tadi yang ganjil. Nah, sekarang yang genap, terdapat 12 pengamatan. Sama ya prosesnya, diurutkan terlebih dahulu, kemudian jumlah banyaknya datanya 12 ditambah 1 dibagi 2, sama dengan 6,5. Nah, 6,5 ini, maka median berada di antara data urutan ke-6 dan ke-7, yaitu antara 156 dan 158. Maka dijumlahkan data tersebut kemudian dibagi 2, maka rata-ratanya adalah mediannya adalah 157 cm. Dan ini untuk median berkelompok, ini sama ya, pasti dia ada tabel distribusi frekuensinya nih di sini ya. Ini ada contohnya ya, berapakah median panjang dari 40 helai daun pada data berikut. Kita lihat di sini, kita masukkan ke dalam rumusnya, maka untuk N-nya itu dibagi 2. Berarti kan ini ada 40 helai daun, maka 40 dibagi 2 menjadi 20. Nah, berdasarkan tabel 5 ini kita ketahui ya, data yang ke-20 itu ada di mana? Nah, jadi data yang ke-20, kita lihat kumulatifnya. Kumulatifnya ya 20 ada di mana nih datanya? Berarti ada di sini ya. Nah, oke, kalau begitu kita langsung aja. Untuk letak mediannya, ini adalah batas bawah. Batas bawahnya 109, kemudian N dibagi 2, itu 40 bagi 2, dikurangi 17. 17 ini adalah kumulatif dari kelas sebelumnya, dan dibagi 14. 14 ini adalah dari frekuensinya. Ya, dikali 3. 3 ini dari mana? 3 ini, C ini adalah 111,99 dikurangi 109. Sama dengan 2,99 dibulatkan menjadi 3. Ya, jadi intervalnya ya. Intervalnya. C itu adalah intervalnya. Jadi kita kurangin aja langsung batas atas dikurangi batas bawah. Didapatkan 3. Maka hasil mediannya adalah 109,64 mm. Ya, banyak. Oke, kemudian ada modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul dalam sebuah data ya atau kelompok data. Sama modus juga ada modus untuk data tunggal dan ada modus untuk data berkelompok. Ya. Untuk data tunggal gampang banget ya. Kita lihat saja di sini 155 kita urutkan, perlu tidak? Tidak perlu sebenarnya ya, kalau modus. Kalau median penting. Nah, yang penting kalau modus itu adalah nilai yang paling banyak yang sering muncul di kelompok data ini. Yang paling sering muncul adalah 160 cm ya. Jangan lupa satuannya. Dan ini adalah untuk data berkelompok. Kita lihat di sini contohnya adalah kelas modus adalah kelas dengan frekuensi terbesar. Jelas karena modus itu adalah nilai yang terbanyak muncul gitu ya. Nah, kita lihat frekuensinya yang paling banyak ini adalah di 16. Jadi otomatis modusnya itu di antara nilai ini. Oke, yaitu kelas ketiga dengan frekuensi 16 dan interval kelasnya 70 sampai 79,99. Diketahui bahwa berarti batas bawahnya adalah 70, batas bawahnya 70. Untuk D1-nya ini adalah 16 dikurangi 10. 16 dari mana ya? 16 ini dari frekuensinya. Dikurangin 10 itu adalah dari sini. Dari frekuensi yang sebelumnya didapatkan 6. D2 adalah yaitu frekuensi yang terbanyak dikurangi dengan frekuensi yang setelahnya. Oh, tadi sebelumnya 16 dikurangi 10
Maka D2 itu adalah 16 dikurangi 14. Maka hasilnya 2. Dimasukkan saja ke dalam rumus. Oh ya, C ini adalah interval kelas modus seperti biasa, yaitu 80 dikurangi 70 sama dengan 10. Ini saya bulatkan ya, dari 79,99. Oke, setelah kita masukkan ke rumusnya, maka 70 ditambah D1-nya tadi adalah 6, dibagi 6 plus 2 dikali 10 didapatkan modusnya adalah 77,5 juta per tahun. Wah, oke ya. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang kuartil. Kuartil ini membagi kumpulan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar ini menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu sekitar 25% data. Jadi kalau kita punya data nih dari A sampai Z nih, kita bagi 4 sama rata. Jadi ada Q1, Q2, dan Q3. Dan Q2 ini adalah sama dengan nilai median atau nilai tengah. Ya. Nah, ini ada kuartil juga sama, ada nilai tunggal dan ada nilai kuartil berkelompok. Kalau nilai kuartil data tunggal itu adalah Q ke berapa sama dengan jumlah Q yang ke berapa, nanti banyaknya data ditambah 1 dibagi 4. Contoh, kita langsung aja contoh ya. Tentukan nilai Q1, Q2, Q3, dan Q4 dari data tinggi badan 11 mahasiswa staba sebagai berikut. Jadi nilai tinggi badannya sudah kita urutkan ya. Harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke. Nah, letak Q1 ini adalah N plus 1 dibagi 4. Berarti 11 ditambah 1 dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka data pada urutan ketiga ini adalah 150 cm, maka nilai Q1-nya adalah 150 cm. Nah, Q2 itu 2 kali N plus 1 dibagi 4. Berarti 24 dibagi 4 hasilnya 6. Dan data urutan yang ke-6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 156 cm untuk Q2-nya. Ini sama dengan nilai median yang kita cari tadi ya. Mediannya juga 156 cm. Kemudian yang Q3. Q3 ini adalah 36,4. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Maka di urutan ke-9 nih nilai Q3-nya adalah 160 cm. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul, 160 cm. Sedangkan Q4 itu adalah nilai terbesar. Berarti berapa nilai terbesarnya di sini adalah 170 ya. Betul. Berarti Q4-nya adalah 170 cm. Untuk kuartil data berkelompok, ya kita lihat di sini ada distribusi frekuensi lagi. Nah, pasti kalau ciri-ciri data berkelompok seperti ini ya. Jadi ada rentangnya di setiap kelasnya. 100 sampai 102,99 udah 3 nih ya. Dan seterusnya, berarti kita akan membagi 40 helai daun itu menjadi 4 bagian karena kuartil itu membagi semua data menjadi 4 bagian. Nah, kemudian kita sampai dengan Q1. Nah, Q1 ini akan terdapat N dibagi 4 helai daun, yaitu 40 dibagi 4 sama dengan 10 helai daun. Berarti sampai Q1 itu ada 10 helai daun, karena ada 40 dibagi 4. Nah, untuk sampai dengan Q2, ini tercatat ada 2N dibagi 4, yaitu berarti 2 kali N, N-nya kan 40 ya, berarti 2 kali 40, itu sama dengan 80. 80 dibagi 4, 20 helai daun. Ya, dan seterusnya sampai Q4. Nah, maka berdasarkan rumus kuartil data per kelompok dapat dihitung 106 ditambah 10,8 dibagi 9 kali 3. 106 ini dari mana untuk Q1? Kita lihat Q1 itu kan 10 helai daun. Nah, 10 helai daun ini di sini kalau kumulatif ada di mana? Ada di 106, karena ini kan baru 3. Ini helai daun yang ketiga. Ditambah 5, ini helai daun sama sampai 8. Berarti 10 ada di sini, ya, di kelas ini, 106 sampai 108,99. Oleh karena itu, batas bawahnya adalah 106, karena 10, data ke-10 itu ada di kelas ini.
Maka 106 ditambah 10 dikurangi 8. 10 dari sini, dari perhitungan Q1-nya ya, di urutan ada berapa helai daun, kemudian dikurangi 8. 8 ini adalah dari frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi kalau 10 itu ada di sini, maka kumulatif frekuensinya itu berarti di sebelumnya 8. Makanya 10 dikurangin 8 dibagi 9. 9 ini dari mana, guys? 9 ini adalah dari 17 dikurangi 8 atau sama dengan frekuensi yang ada di 106 sampai 108. Ini kan ada 9. Nah, itu dari situ 9. Sama dengan 108 cm. Hal yang sama dilakukan untuk Q2 dan Q3. Oke? Nah, ini ada desil. Kalau kuartil tadi membagi 4 sama banyak. Jadi, kalau tadi 40, dibagi 4 berarti ya 10-10 setiap kuartilnya. Nah, berarti kalau posisi desil ini adalah banyaknya data dibagi 10 bagian yang sama. Untuk desil sama, ada data tunggal dan data berkelompok. Ya, kurang lebih sama ya. Cuman pembaginya yang beda. Kalau kuartil itu tadi dibagi 4, karena memang dia kuartil pembaginya membagi 4 bagian data yang sama. Kalau desil 10, makanya di bawahnya jadi 10. Bedanya itu aja. Nah, untuk tunggal dan berkelompok, cara perhitungannya sama persis dengan kuartil. Ya, nanti tinggal diikutin di sini. Ada contoh-contohnya juga. Nah, untuk persentil sama juga. Bedanya, kalau persentil adalah dibagi 100. Jadi ada kelompok data, baik tunggal maupun berkelompok, itu dibagi 100 bagian yang sama. Nah, cara perhitungannya juga sama ya, seperti kuartil dan desil. Baik, itu adalah untuk ukuran pemusatan data. Terima kasih sudah menyaksikan, dan kalau ada pertanyaan boleh silakan diajukan, boleh di WhatsApp group atau ya di sini boleh komen-komen ya. Dan juga semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.